warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama Miss Tita untuk pembelajaran tema. Masuk ke pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Semoga dengan berdoa Allah beri kemudahan untuk teman-teman memahami pelajaran kali ini. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman masih ingat kan dengan 5 poin kesepakatan belajar kita? Yang pertama, teman-teman harus fokus menyaksikan video pembelajarannya. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan buku dan alat tulisnya, yaitu buku tematik dan pensilnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman mendengarkan materinya dengan teliti agar tidak ada penjelasan yang terlewat. Yang keempat, teman-teman mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang kelima, merapikan kembali buku dan alat tulis setelah digunakan. Jadi, setelah teman-teman menggunakan alat tulisnya selama pembelajaran daring, kembalikan lagi ke tempatnya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Yang akan kita bahas adalah tugasku sebagai umat beragama. Ingat ya teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu, agar teman-teman lebih mengetahui dan lebih memahami materi apa sih yang sedang kita bahas kali ini. Nah, di tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, teman-teman mampu menukar uang dengan nilai uang yang lebih kecil. Kemudian teman-teman mampu menuliskan cerita berdasarkan gambar. Selanjutnya, teman-teman mampu menyebutkan agama dan menentukan sikap dengan teman yang berbeda agama. Yang terakhir, teman-teman mampu menggambar bencana tanah longsor. Teman-teman, di sini ada sebuah teks atau cerita berjudul Tugas Umat Beragama. Kita baca sama-sama ya. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Tahukah kamu apa saja nama-nama tempat ibadah umat beragama di Indonesia? Nah, dari teks ini, teman-teman tahu nggak sih apa saja nama-nama tempat ibadah yang ada di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Oke, di sini Miss Tita punya 5 gambar tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada masjid. Itu untuk tempat ibadahnya orang muslim atau orang Islam. Kemudian ada juga gereja. Itu adalah tempat ibadah untuk umat Kristen atau Katolik. Karena ada 2 ajaran ya teman-teman, ada yang namanya Kristen, kemudian ada yang namanya Katolik. Yang ketiga ada yang namanya pura. Pura ini adalah tempat ibadahnya umat Hindu. Yang di bawah ada yang namanya vihara. Nah, vihara ini merupakan tempat beribadah umat Buddha. Yang terakhir ada yang namanya kelenteng. Kelenteng ini merupakan tempat beribadahnya umat Konghucu. Di antara teman-teman, adakah yang memiliki teman yang berbeda agama? Jika ada, apa sih yang harus kita lakukan dengan teman yang berbeda agama? Bolehkah kita saling mengolok atau mengejek? Tentu tidak, karena semua agama mengajarkan kita untuk saling toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita tentukan sikap yang sesuai dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia. Kita beri tanda centang untuk sikap yang benar ya teman-teman. Kemudian kita beri tanda yang salah
atau silang untuk sikap yang salah. Yang pertama, umat beragama beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Iya, benar. Karena umat Islam tidak boleh mengikuti cara ibadahnya umat Nasrani. Begitupun dengan agama yang lainnya. Yang kedua, aku malas berdoa kepada Tuhan. Bolehkah kita bersikap seperti itu? Tidak, karena berdoa merupakan salah satu cara bersyukur yang singkat atau yang sederhana ketika kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat ibadah. Benar, mereka itu adalah tempat ibadah untuk masing-masing agama. Yang keempat, setiap umat beragama menjalankan perintah agamanya. Benar. Kemudian yang kelima, beribadah membuat manusia menjadi mulia. Benar, karena dengan beribadah kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita merasa lebih nyaman, kemudian lebih tenang. Salah satu ajaran dari setiap agama yaitu saling tolong-menolong, saling menghargai, saling membantu, dan saling memberi. Tapi jika kita hanya mempunyai uang 20 ribuan, sebelum kita berbagi atau sebelum kita memberi, baiknya kita tukarkan dulu uangnya ya teman-teman. Coba sekarang tukarkan dengan selembar 10 ribuan, selembar 5 ribuan, dan 5 lembar 1000-an. Berarti 10 ribunya ada 1 lembar, 5 ribunya ada 1 lembar, dan 1000-annya ada 5 lembar. Nah, ini hasilnya. 1 lembar 10 ribuan, 1 lembar 5 ribuan, serta 5 lembar 1000-an. Maka jumlahnya adalah 20 ribu. Sekarang kita tukarkan lagi uang dengan nominal yang lebih kecil. Tukarkan dengan selembar 2 ribuan, 2 lembar 1000-an, dan 2 keping 500-an. Adakah yang bisa? Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. 1 lembar 2 ribuan, 2 lembar 1000-an, dan 2 keping 500-an. Jumlahnya Rp5.000. Sekarang teman-teman ada di slide tugas. Tugasnya hanya ada 2. Yang pertama, membuat gambar bencana tanah longsor dan menuliskan ceritanya. Yang kedua, teman-teman bisa mengerjakan halaman 87 bagian B mengenai soal cerita. Semangat ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih memahami materi yang teman-teman pelajari. Jika ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Miss ya. Sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.